Gaji P3K dialihkan ke APBN, alih status P3K PW cepat tuntas. Sebetulnya bukan hanya untuk P3K PW saja ya sahabat-sahabat. Jika nanti untuk gaji P3K dialihkan ke APBN, itu nanti akan termaktub juga untuk P3K penuh waktu. Karena untuk P3K PW ini tidak boleh dipermanenkan ya, sesuai dari ungkapan Komisi 2 Pak Mardhani Alisera yang sudah kita live di video kita ini. Aliansi P3K Paruh Waktu akan bertemu dengan Kemenpan RB tanggal 3 Juni 2026 dan ini sudah terlaksana ya sahabat-sahabat, dan sudah diamini oleh Kemendagri maupun dari FP3K. Poin pokok yang akan dibahas nanti di Kemendagri adalah pengawalan terhadap penyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar gaji P3K diambil alih oleh APBN dan peralihan P3K PW ke P3K penuh waktu, kata ini kepada CPNS di Selasa 2 Juni kemarin. Dia juga mengungkapkan dengan adanya diambilnya penggajian P3K oleh APBN akan menjadi jalan pintas penyesuaian permasalahan P3K paruh waktu atau P3K PW. Sebetulnya sekali lagi terkait dengan penggajian dari APBN ini nanti akan lebih fleksibel tanpa membebani ataupun tidak berdampak UU HKPD ya sahabat-sahabat di daerah. Selanjutnya, P3K Paruh Waktu adalah aset bangsa yang telah membuktikan pengabdian dan loyalitas kepada negara. Oleh karena itu, kata Rini, negara memiliki kewajiban moral, konstitusional, dan administratif yang memberikan kepastian status serta kesejahteraan yang layak. Namun terkait dengan hal tersebut, terkait dengan gaji P3K juga, ini juga ada usulan dari Gubernur Maluku Hendrik Lewerisha mengusulkan pembayaran gaji P3K ditanggung oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Gubernur mengungkapkan sebagai daerah dengan kondisi fiskal lemah, tentu sebagian besar APBD terserap oleh pembayaran gaji ASN termasuk P3K maupun PNS. Di mana saat ini jumlah ASN di lingkup Pemprov Maluku mencapai 11.000 lebih orang yang terdiri atas 8.000 PNS dan 2.454 merupakan P3K. Tentu dengan keberadaan 2.454 P3K ini akan menambah beban APBD yang kita yang kecil. Bahkan semua daerah dengan APBD yang kecil juga mengeluhkan hal itu, tulis Gubernur dalam rilis yang diterima redaksi Siswa 5 ID Rabu 30 April. Gubernur mengaku dalam rapat bersama Komisi 2, pihaknya telah mengusulkan jika dimungkinkan pembiayaan haji P3K ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Dan ini juga diamini oleh Ketua Komisi 2 yang live streaming kemarin ya sahabat-sahabat. Jika usulan tersebut diterima, maka ruang fiskal yang sebelumnya digunakan untuk pembiayaan gaji P3K dapat dialihkan untuk pembiayaan kepentingan masyarakat lainnya seperti pembangunan. Dan ini sangat penting sekali karena banyak jalan-jalan yang rusak ya sahabat-sahabat, terutama itu. Kalau pembiayaan gaji P3K diambil alih oleh pemerintah pusat, maka tentu akan mempermudah dan meringankan kita di daerah, tulis Gubernur. Sebetulnya bukan hanya untuk di Maluku ya, di daerah lain yang fiskalnya lemah akan sangat terbantu. Dan selain itu juga tidak akan terdampak oleh UU HKPD ya sahabat-sahabat, atau Undang-Undang Transfer Pusat ke Daerah sebesar 30% untuk belanja pegawai. Terkait dengan ini, untuk respon dari pemerintah, khususnya dari Kemenpan RB, masih digodok ya sahabat-sahabat, atau masih dalam tahap uji terkait dengan usulan untuk penggajian P3K, khususnya untuk P3K ya, P3K maupun PNS, atau di sini terkait dengan ASN itu akan dialihkan ke APBN. Mudah-mudahan untuk usulan ini bisa di-ACC oleh pemerintah ya sahabat-sahabat, karena nanti untuk transfer ke daerah karena ada pembatasan jadi lebih mudah jika dikelola oleh pusat langsung. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.